This meeting is being recorded. Kemudian metode amplifikasi pada NAT. Metode amplifikasi pada tes amplifikasi asam nukleat atau NAT melibatkan teknik yang memperbanyak materi genetik DNA atau RNA sehingga dapat dideteksi terutama reaksi polimerase atau persif, dan sebagai metode amplifikasi isotermal seperti amplifikasi isotermal yang dimediasi loop lamp, amplifikasi lingkaran bergulir SIA, dan uji perpindahan untai atau STA. Tahapan pemeriksaan, nah bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambarnya. Itu yang pertama ada target capture, itu memisahkan RNA atau kemudian ada amplifikasi pada tahap menjadi dilabeli dengan This meeting is being recorded. Memerlukan waktu 6-12 minggu untuk membentuk antibodi anti-HCV yang bisa dideteksi oleh misalnya ELISA. Jadi pemeriksaan dilakukan terlalu awal, hasilnya bisa negatif palsu karena antibodi belum terbentuk. Karena RNA virus muncul setelah infeksi. Artinya NAT memperpendek window period sekitar 5 serologi. Tahapan darah pasien diambil dan kemudian dipisahkan serumnya pemeriksaan lebih lanjut. 2. Ekstraksi RNA. RNA virus dipisahkan di komponen lain dalam serum menggunakan reagen khususnya di DNA komplementer atau cDNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Yang keempat ada amplifikasi BRC atau NAT. DNA yang terbentuk diperbanyak melalui proses polymerase chain reaction atau BRC atau nukleotide NAT untuk mendeteksi keberadaan gen HCV secara spesifik.
hepatitis C akut dan hepatitis C kronis. Kita mulai dari hepatitis C akut dulu. Jadi gejala HCV akut terjadi gejalanya dapat meliputi sakit perut, mual, atau muntah. Urin berwarna hijau, pencet kuning, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan. Itu bagi mereka yang mengalami gejala. Gejala biasanya muncul 2-12 minggu setelah terpapar. Namun rentang waktu bisa untuk intervensi sama sekali. Banyak yang akhirnya mengembangkan penyakit hati kronis yang parah, termasuk sirosis dan kanker hati. Gejala muncul akibat peradangan dan kerusakan hati, seperti sirosis dapat meliputi kelelahan dengan ekstrim sepanjang hari, nyeri otot dan sendi, sulit berkonsentrasi atau gangguan ingatan jangka pendek, perut kembung, gatal-gatal pada kulit, hilang nafsu makan, mudah memar atau berdarah, penyakit kuning, dan nah, penularan HCV, transfusi darah atau produk darah yang terkontak dari orang yang terinfeksi masuk dalam. Yang kedua, penggunaan jarum suntik bersama, paling sering pada penggunaan narkoba suntik atau alat medis yang tidak steril. Yang tidak steril, alat tidak disterilkan dengan benar dapat menjadi media penularan virus. Kemudian penularan dari ibu ke bayi saat bersalin. Resiko ini tidak terlalu tinggi. Hubungan seksual berisiko tinggi. Resiko penularan seksual relatif rendah, tetapi meningkat jika ada luka terbuka atau infeksi menular seksual lainnya. Next. Nah, kelebihan NAT di sini tuh ada deteksi dini infeksi NAT, itu mampu mendeteksi keberadaan materi genetik virus RNA atau DNA sebelum antibodi atau antigen terbentuk. Kemudian ada sensitivitas dan spesifikasi tinggi. NAT memiliki tingkat akurasi yang sangat di darah. NAT digunakan unit donor darah untuk memastikan darah donor bebas dari virus seperti HIV, HPV, dan HCV. Next. Signifikan untuk daya bahan habis pakai dan peralatan khusus. Kemudian infrastruktur khusus. Penerapan NAT membutuhkan fasilitas laboratorium dengan infrastruktur khusus yang memadai. Kemudian keahlian teknis. Prosedur NAT membutuhkan keahlian teknis dan sumber daya manusia yang terlatih. Next. Nah, penerapan NAT di bank darah. NAT digunakan di unit transfusi darah OTD untuk mendeteksi dini HIV, HPV, dan HCV sama seperti tadi. Metode ini menjadikan screening kembali setelah uji serologi guna meningkatkan keamanan transfusi. Kemudian dengan mendeteksi materi genetik virus RNA atau DNA, mengurangi resiko infeksi bakterial. Terdapat dua sistem, ID-NAT individual atau MP-NAT tercampuran. Penerapan NAT di PMI dan UTD besar telah terbukti menjamin data yang lebih aman dan berkualitas. Next. Proses ekstraksi RNA. Itu ada persiapan RNA, tambahan etanol, RNA menempel pada kolom atau base. Kemudian sekian menghilangkan protein kontamin. Kemudian, nah, untuk amplifikasi RNA ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini ada tabel, di sini ada nama proses, tujuan, virus yang dideteksi, metode pemeriksaan, tahapan utama, enzim yang digunakan, hasil pemeriksaan, manfaat dari bank darah. Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman. Next, deteksi hasil amplifikasi. Nah, deteksi hasil amplifikasi pada RNA metode dilakukan dengan mengamati produk amplifikasi asal RNA
RNA HCV yang ada dalam sampel darah secara spesifik. Metode NAT mendeteksi keberadaan RNA virus HCV dengan menggunakan teknik amplifikasi berupa teknik amplifikasi transkripsi termediasi sehingga hasilnya bisa berupa kualitatif, ada atau tidaknya RNA HCV, atau kuantitatif, jumlah viral load RNA HCV. Kemudian produk amplifikasi yang dihasilkan biasanya dideteksi menggunakan fluoresensi atau real time PCR yang metode kimiawi yang menunjukkan sinyal yang menandakan RNA HCV virus hepatovirus, terapi dan manajemen pasien hepatitis. Next. Nah, interpretasi hasil pemeriksaan NAT dapat diinterpretasikan dapat simpulkan hibridasi. Pada kondisi tersebut berarti mengandung asam nukleat atau DNA sehingga darah tidak ditransfusikan. Apabila tidak dalam sampel tidak terdapat antikon terhibridasi, maka tidak mengandung asam nukleat atau RNA sehingga dapat ditransfusikan. Next. Dampak terhadap keamanan transfusi. Jadi di sini meningkatkan deteksi dini infeksi karena NAT mampu mendeteksi DNA atau virus RNA lebih cepat dibandingkan tes antibodi. Kemudian memperpendek window period karena waktu antara infeksi dan hasil tes positif jadi lebih pendek. Perawatan dan regimen. Next. Pengobatan HCV di sini bisa dilihat satu Glecaprevir itu ya pengobatan bla 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 bla. Yang nomor 2 Sofosbuvir itu ya bisa dilihat dosis 1 tablet sekali saja. Durasi pengobatan 12 minggu. Kedua regimen ini direkomendasikan untuk pasien dengan infeksi HCV kronis, termasuk yang memiliki koinfeksi HIV dan sirosis kompetensi. Next. Nah, kesimpulan, analisa RNA HCV dengan metode nukleosid test atau NAT bertujuan untuk mendeteksi secara langsung keberadaan RNA virus HCV dalam darah, sehingga dapat memastikan infeksi aktif lebih cepat dan akurat dibanding metode serologis. Metode ini memiliki sensitivitas dan spesifikasi tinggi, penting untuk screening donor darah, serta pemantauan terapi pada penderita HCV. Next. Nah, soal pilihan ganda nih teman-teman. Nah, nomor 1, apa tujuan utama dari analisa RNA HCV menggunakan metode NAT? A. Mendeteksi antibodi terhadap HCV. B. Mengukur kadar enzim hati. C. Mendeteksi keberadaan RNA HCV dalam darah. Menentukan genotip HCV. Atau E. Mengukur kadar darah loat. Apa nih teman-teman? Gak ada yang bisa jawab kah? Ya, benar. Kemudian yang nomor 2, apa kelebihan metode NAT dalam analisa RNA HCV? A. Lebih murah daripada tes antibodi. B. Lebih cepat daripada tes antibodi. C. Dapat mendeteksi infeksi HCV. D. Dapat menentukan genotip HCV dengan akurat. E. Semua jawaban di atas benar. A. Cuma di dalam darah. Jumlah HCV dalam darah. Kadar enzim hati dalam darah. HCV yang menginfeksi. Jumlah sel darah putih dalam darah. Apa jawabannya? B.
Nur. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hasil HCV NAT falso negatif adalah A. Adanya inhibitor PRC dalam sampel plasma, B. Konsentrasi RNA terlalu tinggi, C. Pemanasan sampel terlalu lama. Ada penggunaan apa yuk? C, C, Mas Amisa, C. Ya, benar. Oke, next. Nah, jika hasil A, semua donor pada pool dinyatakan aman dalam pemeriksaan individu NAT pada setiap sampel donor. C. Hasil dianggap invalid dan diulang dengan serologi. D. Dilakukan pengas. Apa jawabannya? Bebek, bebek, Oke, bebek. Nah, biar cepat, jadi saya bacain soalnya aja ya. Yang nomor 6, dalam screening donor darah, hasil HCV atau NAT, reaksi namun anti HCV non reaktif menandakan bahwa donor A titik 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 B titik titik titik. Apa jawabannya teman-teman? bebek, bebek, bebek. Oke, B. Oke, next. Nah, yang nomor 7, dalam analis RNA hepatitis C virus HCV menggunakan metode nucleic acid testing atau NAT. Prinsip utama metode ini adalah A. Mendeteksi antibodi anti HCV, B. Amplifikasi, C. Mengidentifikasi genotip, D. Mengukur kadar enzimatik, E. Melakukan kultur virus. B. Oke, benda pemeriksaan RNA HCV menggunakan metode NAT terhadap amplifikasi asam nukleat berfungsi untuk A. Memperbanyak salinan RNA, mengenalkan inhibitor dalam A. Oke, benar. Next. Nomor 9 ya, mengapa metode NAT dianggap penting dalam screening darah donor terhadap infeksi HCV? Apa jawabannya? Oke. Yang nomor 10, dalam proses NAT, tahapan pertama yang dilakukan adalah Oke, benar. Soal esai ya, teman-teman. Nah, nah,
Kuis dari kelompok 2 RP teman-teman.
Nomor 1, prinsip utama metode nukleat SC1. B. Deteksi antigen HCV dengan bisa. C. Amplifikasi RNA virus DNA komplementer. D. Identifikasi protein struktural HCV. E. Deteksi enzim transmimase. Tadi jawab. Jangan. Benar. Lanjut nomor 2, NAT mampu memperpendek masa jenis atau window period sekitar A 1 sampai 2 bulan, B 7 sampai 10 hari, C 30 sampai 40 hari, D 2 sampai 4 minggu, E 2 sampai 3 bulan. Jawabannya B 7 sampai 10 hari. Nah, nomor 3. Salah satu keunggulan NAT dibandingkan metode serologi adalah A lebih mudah dan lebih murah dan mudah dilakukan, B hanya mendeteksi antibodi yang terbentuk, C dapat mendeteksi infeksi aktif lebih dini, D tidak memerlukan peralatan laboratorium, E hanya digunakan untuk pasien dengan gejala. Jawabannya C, benar dengan mendeteksi infeksi aktif lebih dini. Nomor 4, tahap dalam NAT yang berfungsi menangkap RNA DNA virus dengan bantuan mikropartikel magnetik adalah ATMA, transcription mediate amplification, BHPA, hybridization target capture, D chemiluminescent detection, E dual. Jawabannya benar, C target capture atau TC. Nomor 5, tahap NAT yang menggunakan enzim reverse transcripts dan RNA polimerase untuk menghasilkan amplikon adalah A. Target capture, B. Transcription mediate amplification, C. Hybridization protect assay, D. Dual assay, E. Chemiluminescent detection. Atau jawabannya B. Iya benar, B. Transcript mediate amplification. Nomor 6. Faktor yang dapat menurunkan sensitivitas pemeriksaan NAT adalah A. Penggunaan kontrol internal, B. Kadar viral load yang sangat rendah, C. Desain primer yang sangat spesifik, D. Penyimpanan RNA dalam kondisi beku, E. Volume sampel yang besar. Jawabannya benar, B. Nomor 7. Pada tahap HPA dalam NAT, amplikon diberi label dengan A. Enzim RT, B. Acridinium ester, C. RNA polimerase, D. Hemoglobin, E. DNA ligase. Jawabannya silahkan.
Jawabannya B, acridinium ester. Betul. Nomor 8. Jika hasil HCV positif tetapi RNA HCV negatif, maka interpretasi yang tepat adalah A. Infeksi HCV aktif, HCV laten, infeksi masa lalu yang telah sembuh, D. Infeksi akut HCV, E. Hasil pemeriksaan tidak valid. Jawabannya C. Benar. Infeksi masa lalu yang telah sembuh. Nomor 9, NAT dinilai sangat penting dalam screening donor darah karena A. Biayanya lebih rendah dari rapid test, B. Mendeteksi RNA virus sebelum antibodi terbentuk, C. Hanya mendeteksi HPV, D. Tidak membutuhkan peralatan laboratorium, E. Dapat dilakukan tanpa sampel darah. Jawabannya benar, B. Mendeteksi RNA virus sebelum antibodi terbentuk. Nomor 10, salah satu faktor yang menurunkan spesifitas NAT adalah A. Variasi genetik HCV, B. Kontaminasi silang atau cross contamination, C. Volume sampel yang besar, D. Viral load tinggi, E. Penyimpanan RNA dalam suhu dingin. B. Benar. Kontaminasi silang cross contamination. Oke, terima kasih. Tuh, kerja tuh ibunya yang udah.